Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersaat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 7, Bimbing Kami Yesus. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita tabiskan ibadah raya pada hari ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan di hadapan-Mu ya Allah Bapa di sorga. Allah yang kami muliakan, kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah penolong kami, Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, Engkau telah memimpin kami, sehingga ibadah ini akan kami mulai. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya menyukacitakan hati Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Responsoria pada ibadah raya pada hari ini, kita akan responsoria dari Mazmur 86 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ganjil saya akan baca, sedangkan ayat yang genap Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada ayat yang ke-17 kita akan baca secara bersama-sama. Mari kita beresponsoria. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi.
Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Gloria Patri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menyampaikan doa-doa syafaat kita, kita akan memuji Tuhan kembali dari nyanyian rohani metodis nomor 90, Indahnya Saat yang Teduh.
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami dapat beribadah kembali kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai pemimpin bangsa kami ini Tuhan, supaya Tuhan yang melindungi, menjagai, memberikan kesehatan agar dia dapat memimpin bangsa kami secara baik, secara khusus dalam penanganan wabah saat ini Tuhan. Kami juga mau berdoa buat tim penanganan wabah ini. Kami mau berdoa buat seluruh tim medis, Tuhan yang memberikan mereka sukacita, semangat dalam setiap pekerjaan mereka, biarlah mereka dapat bekerja secara maksimal. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan buat keamanan bangsa negara kami di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan yang melindungi bangsa kami, biarlah setiap bangsa dan negara kami ini dapat terjaga keamanannya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat GMI wilayah 1, wilayah 2 dan konta persiapan. Kami menyerahkan buat bisop, DS, pendeta, guru Injil, calon guru Injil, supaya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap seluruh pelayanan hamba Tuhan di game ini, agar biarlah game ini dapat semakin hari semakin maju. Kami juga mau berdoa Tuhan buat GMI Sungai Yordan, menyerahkan buat hamba Tuhan, majelis, les speaker, calon les speaker, guru sekolah minggu, dan seluruh aktivis gereja Tuhan. Kami menyerahkan buat seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan yang menolong, menjamah. Kiranya kami dapat saat dipikir melayani untuk memajukan GMI Sungai Yordan Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat panitia pencalon dalam pemilihan majelis 2020-2022. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dalam memilih beberapa majelis untuk melanjutkan periode pelayanan kami ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang akan mendaftar dalam perguruan tinggi negeri. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan hikmat bagi setiap anak-anak kami yang akan mengikuti tes untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Tuhan yang menjamah mereka, biarlah mereka mampu mengikutinya dan mereka dapat lulus serta mulai mengikuti perkuliahan mereka Tuhan. Tuhan yang terus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat yang sakit ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Opung Polha Borusianipar, Bapak B. Pangaribuan, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Bapak Samuel Sirait, Bapak B. Napitupulu, Ibu B. Boru Panjaitan, Bapak MSH Sialagan, Bapak Hasudunga Sianturi. Kami menyerahkan buat setiap jemaat kami ini yang saat ini dalam kondisi sakit atau lemah tubuh, Tuhan yang menjamah, melawat setiap mereka semua, mengangkat setiap sakit penyakit mereka, dan mereka dapat pulih seperti biasanya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat dalam pemulihan, berdoa menyerahkan Ibu Ersi Tompul Boru Nainggolan, Fernando Panggabean, Bapak Sahat Raja Guguk, Nita Tobing, Bapak Simon Panggabean, Bapak Nelson Lumban Turuan, Bapak Mayor Silalahi, Ibu Hanimar Lumban Tobing, Ibu Raya Sianipar, Ibu Rita Dolok Saribu, Boru Sinaga, Ibu Novita Huta Barat, Boru Silalahi, Ibu Pinita Mauli Oposunggu, Boru Manulang, Bapak Ersi Tompul, Ibu Deha Situmeang Boru Marpaung, Bapak Milton Lumban Tobing, Ibu Marianum, Bapak Christopher Hutapea, Bapak Pananggangan Sinaga, Bapak John Lee Simanjuntak, Rahel Nadeak, Bapak W Simanjuntak, Bapak Johnson Simanjuntak, Ibu Lisda Simanjuntak, Bapak Sahata Hasiolan Site, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Endang Surti Untari Silitonga, Bapak Maruli Manulang, Ibu Ruliana Siahaan, Ibu Anita,
Emma Sihombing, Abraham Hasibuan, Ibu Renovasi Ahaan. Kami menyerahkan buat setiap seluruh jemaat kami yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap prosesnya, Tuhan yang memberkati agar jemaat kami ini dapat pulih secara total. Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakitnya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang merindukan keturunan. Tuhan yang menolong, menjamah, melawat mereka, mendengar setiap seru doa mereka Bapa. Tuhan yang mengurapi mereka agar kerinduan mereka bisa Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Kami juga mau berdoa buat yang mengandung, Tuhan yang terus memberikan kesehatan, memelihara kandungannya, Tuhan yang menjagai, menolong, biarlah mereka terus dapat sehat hingga proses persalinannya. Tuhan juga yang menyertai Bapa. Kami mau berdoa buat jemaat kami yang mencari pasangan hidup, pekerjaan. Kiranya Tuhan yang turut bekerja untuk menolong, memberkati, memberikan mereka pasangan hidup dan pekerjaan yang terbaik bagi setiap mereka Bapa. Tuhan menjamah, menolong, melawat sertai jemaat kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pelunasan dana pastori. Tuhan yang memberkati setiap pelunasan dana pastori ini. Kami bersyukur Tuhan gereja kami telah memiliki pastori sendiri. Kami terus berdoa untuk pelunasan dana pastori ini Bapa. Kiranya kami dapat melunasi tepat pada waktunya Bapa. Berkati juga setiap jemaat-jemaat kami yang telah memberikan persembahan, baik berupa janji iman dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat kami. Kami juga berdoa buat misi pos pelayanan GMI Pandoho Palangkaraya. Menyerahkan buat pos kami, Tuhan yang mengurapi, menyertai hamba Tuhan yang melayani di sana. Biarlah melalui kehadiran pos GMI Pandoho Palangkaraya banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan Bapa. Berkati juga Tuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pos kami ini. Tuhan yang terus menyertai setiap kami dan mencukupkan seluruh dana yang dibutuhkan Bapa. Ini setiap doa kerinduan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seru doa kami dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberkati di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Berkat-berkat telah Tuhan curahkan di dalam hidup kita, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kami akan melandasi firman Tuhan di dalam persembahan ini. Saya akan membaca dari kitab Maleaki, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan kepada kita semua untuk melandasi persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini. Kita akan iringi dengan pujian nomor 144, Ku heran Allah mau memberi.
aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami, atas pemeliharaan dan campur tangan Tuhan yang ajaib menolong kami. Saat ini kami boleh beribadah di rumah-Mu, dan bagi sebagian jemaat Tuhan masih mengikutinya dari rumah, biarlah Engkau yang terus menyertai dan memberkati seluruh ibadah kami. Kami syukuri atas pemeliharaan-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami. Kami nyatakan dengan ucapan syukur persembahan kami. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh persembahan kami ini ya Tuhan, supaya dapat dipergunakan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mempersembahkannya. Biarlah sukacita dan sejahtera Allah sempurna atas mereka. Kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang membawa persembahan persepuluhan mereka. Kami berdoa buat Ibu Silvana Manalu, keluarga Juni Persiombing, keluarga Ade Gusman Situmeang, Nita Tobing, dan dikenal oleh Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi mereka, dan penuhilah janji dan firman-Mu atas mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang membawa persembahan ucapan syukur, keluarga Giaje Simamora dan keluarga Juni Persiombing. Kau yang memberkati keluarga ini, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan, bersyukur atas kenaikan kelas anak-anak mereka, dan biarlah mereka senantiasa diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Persembahan dana sosial dari keluarga Yuni Persiombing, Tuhan memberkati persembahan umat-Mu ini, supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan sosial gereja Tuhan. Persembahan dana misi dari keluarga Riki Pasaribu dan keluarga Yuni Persiombing, Tuhanlah yang memberkati sehingga pelayanan misi gereja Tuhan boleh kami wujudkan dengan dukungan dana dari seluruh jemaat-Mu. Persembahan dana pastori dari keluarga B. Simbolon, Tuhan yang memberkati sehingga pastori kami boleh segera kami lunasi, dan berkatilah keluarga ini. Persembahan lain-lain untuk pengadaan multimedia dari keluarga Hesu Tajulu, Tuhan memberkati, dan Tuhan berkati keluarga ini dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk persembahan kontrak pos pelayanan Pandohop dari Yayasan Agape Wesley Korea. Tuhanlah yang memberkati dan Tuhanlah yang mengurapi, sehingga seluruh pelayanan di pos pelayanan Pandohop boleh berjalan dengan baik.
Oh Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Celeste Pangaribuan yang dengan sukacita mempersembahkan bunga altar. Sebagaimana bunga ini indah menghiasi altar Tuhan, biarlah keluarga ini kehidupan mereka yang di hadapan Allah dan segala berkat surgawi Tuhan nyatakan bagi hidup mereka, dan biarlah kiranya mereka senantiasa bersukacita di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan buat setiap mereka yang bersukacita atas pemeliharaan Tuhan dalam tahun-tahun perjalanan hidup mereka, jemaat yang berulang tahun minggu ini. Bapak Satibi, Celeste Pangaribuan, Rapita Teresia, Axel Abigail Kasih Siburian, Bapak Aaron Budi Levi Panjaitan. Kami memohon tangan kasih-Mu menyertai, memberkati dan mengurapi mereka. Dengan bertambahnya usia, bertambahlah hikmat mereka, kasih mereka dan iman mereka kepada Allah. Dan bertambah-tambah jugalah sukacita mereka di dalam-Mu. Dan biarlah roh Tuhan yang terus berkuasa memelihara, memberkati mereka di segala doa harapan dan di sepanjang pengharapan mereka. Tuhan kuasai dan jagailah hidup mereka. Ini doa syukur ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tomuan Simarmata. Dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian metodis nomor 68, Ada Tempat untuk Yesus. Mari kita berdoa. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih di hadapan-Mu atas berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang berkuasa menolong dan mengurapi kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan urapi jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah dan yang sudah beribadah di gereja. Kita bersyukur jika pada hari ini kita akan memulai ibadah juga di gereja dalam era new normal. Tapi kita syukuri untuk ini
Walaupun ada banyak hal yang harus kita persiapkan, namun kita percaya perlahan segalanya akan lebih baik lagi untuk pelayanan di gereja kita. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini di ibadah kita Minggu 5 Juli 2020. Saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 sampai 33. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai 33, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memulai ibadah kita di gereja dalam era new normal, saya memberikan temanya untuk kita adalah jalani hidup dengan penuh keberanian. Maka ketika kita berbicara tentang keberanian, Alkitab mencatat buat kita pada hari ini adalah jangan takut. Dalam firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini, secara tegas dan 3 kali diulangi oleh Matius perkataan yang mengatakan jangan takut. Jangan takut, pertama jangan takut terhadap mereka yang akan merancang sebuah rancangan yang menghalangi pemberitaan Injil. Jangan takut terhadap mereka yang mungkin saja bisa membinasakan tubuh. Jangan takut terhadap tantangan. Jangan takut terhadap berbagai hal yang mungkin saja secara kasat mata mengancam. Jangan takut menghadapi berbagai gelombang, berbagai gejolak atau apapun. Bahkan kalau kita baca mulai daripada ayat 16 sampai ayat 25, Alkitab berkata tegas, jangan takut jika harus diadili, jika harus dihakimi, jika harus menghadapi banyak pengadilan-pengadilan oleh pemimpin-pemimpin agama. Alkitab berkata jangan takut. Maka hal pertama yang harus menjadi perenungan penting bagi kita dalam menjalani hidup itu, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, Alkitab berkata jangan takut. Saudara, kurva kenaikan orang yang terjangkit corona itu masih sangat tinggi. 1.000 lebih hampir setiap hari. Saya sudah memasuki era new normal. Bahkan pemerintah beberapa kali sudah mengungkapkan mungkin ke depan kita akan memasuki sebuah fase yang disebut dengan herd immunity gitu ya. Yang artinya bahwa seleksi alam. Yang kuat bertahan, yang tidak kuat mungkin akan mengalami dampaknya. Tetapi bagi saya itu bukan sebuah ancaman, tapi bagi kita itu adalah sebuah bentuk peringatan yang baik sehingga kita masing-masing boleh dengan bijak dan waspada menyikapinya.
bukan membawa kita pada sebuah fobia atau ketakutan yang berlebihan, tetapi yang tepat adalah ketaatan terhadap prosedur, terhadap aturan, terhadap himbauan pemerintah untuk kita rajin mencuci tangan. Jadi kalaupun ibadah hari ini di gereja, begitu masuk cuci tangan, lalu ukur suhu, tidak usah dulu bersalam-salaman. Taat aja. Dalam ketaatan itulah sesungguhnya kewaspadaan sudah terpelihara, dan itulah yang memelihara kita dari ancaman itu. Maka firman Tuhan hari ini berkata jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang disampaikan tentang ancaman-ancaman apapun. Bukan saja soal corona, tetapi mungkin saja soal dampaknya, pekerjaan, soal ekonomi, soal banyak hal. Tetapi kita perlu yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Renungan saya kirimkan kemarin pagi hari Sabtu saudara tentang iman. Maka ketika kita masih memiliki iman dasarnya, berharap kepada Allah dalam hal-hal sulit, dalam ombak dan dalam badai sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Mari kita boleh berkata, jangan takut. Bukan berarti pongah saudara, bukan berarti kita sok patantang patenteng berkata hebat, bukan. Tetapi waspada dalam menyikapi segala hal dan bijak di dalamnya. Sebab apapun yang terjadi saudara, tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah, tidak ada yang luput dari pantauan Tuhan, tidak ada yang terjadi itu terjadi begitu saja tanpa sepengetahuan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan katakan jangan takut? Nah, ini menjadi perenungan yang penting. Yang kedua saudara, karena kita berharga. Saudara berharga, kamu berharga, saya berharga, kita semua berharga. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, 2 ekor 1 duit itu berarti kalau dibilang 1 duit itu mata uang yang ada pada zaman itu di Romawi itu adalah paling kecil. Kalau kita sekarang menyebut uang yang beredar yang masih laku itu berapa uang paling kecil? 100 perak, 200 atau 500. Parkir saja sekarang tidak terima lagi, sekarang 500. Parkir 2000 saudara. Tetapi kalau kita masih melihat peredaran duit masih ada yang lebih kecil. Burung pipit lebih murah. Atau kalau disebutkan itu penggambaran itu adalah burung pipit sangat murah. Tetapi adakah burung pipit yang tidak diawasi Tuhan? Tidak ada. Adakah burung pipit yang tidak dipelihara oleh Tuhan? Tidak ada. Lebih detail, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa saudara, bahwa rambut di kepalamu, bahwa Tuhan tahu berapa ribu jumlah rambut di kepala. Tidak usah mengatakan ini kiasan, tapi ini sebuah kebenaran. Maka seluruh rambut di kepala kita Tuhan tahu. Berapapun yang rontok dia tahu. Berapapun sekarang keadaannya dia tahu. Itu artinya apa saudara? Bahwa Tuhan tahu begitu detailnya hidup manusia. Dan kita begitu berharga. Maka kembali dia katakan, oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut menghadapi apapun. Sebab kita lebih berharga daripada apapun. Saya sudah katakan dan beberapa kali pun saya katakan bahwa keberhargaan kita seberapa berharga setara dengan nyawa Tuhan. Karena dengan menebus kita dari dosa, dia rela mati. Untuk menebus manusia dari dosa, untuk membebaskan manusia dari dosa. Apa harganya saudara? Nyawa Tuhan. Maka manusia sangat berharga. Sangat berharga. Bukan cuma mahal, sangat berharga. Kalau segala apa yang ada di dunia ini punya nominal, tapi hidup manusia tak bisa dibuat nominalnya. Sebab darah Tuhan tak bisa dibeli. Dan itu yang menjadi peringatan penting juga buat kita hari ini. Saya sudah beberapa bulan tidak perjamuan kudus ya. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, memperingati penebusan kita dari dosa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Saudara ingatlah, engkau berharga. Lebih berharga daripada apapun yang bisa disebutkan dalam dunia ini. Lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada jabatan, lebih berharga daripada apapun nominal yang bisa dibuat oleh manusia. Keberhargaan kita tidak bisa diukur oleh apapun tolok ukur dunia. Sebab bagi kita, demi kita, Tuhan rela mati. Yang ketiga saudara, jika Tuhan sudah katakan jangan takut, dan jika Tuhan berkata
karena kamu begitu berharga. Maka di hidup yang Tuhan percayakan bagi kita, apa yang perlu kita saksikan? Pengakuan. Akuilah Tuhan dalam segala rancangannya bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Akuilah Dia dalam setiap apa yang Dia rancang. Akuilah Dia dalam segala apa yang sudah Dia perbuat. Akuilah Dia dalam segala kebesaran kasih-Nya. Akuilah Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Akuilah Dia di depan semua orang. Jangan takut mengakuinya. Sebab ketika engkau mengakuinya di hadapan manusia, maka Yesus pun akan mengakui keberadaan kita di hadapan Bapa. Sebaliknya, tidak mengakuinya di hadapan manusia, Tuhan pun tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Maka pilihannya juga jelas buat kita, saudara. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup itu, di hidup kita, maka Tuhan akan mengakui kita di hadapan Allah Bapanya ketika kelak muncul tiba hari penghakiman. Siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakuinya di hadapan Bapakku. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah katakan jangan takut, kalau Tuhan sudah katakan kamu begitu berharga, tinggal mengakui saja. Saya bisa bayangkan saudara, kalau kita diberi sebuah tugas dan wewenang atas nama presiden, banggakah? Ya Pak Sorsono ya, atas nama negara melakukan sebuah tindakan, saya bisa yakin bangga sekali. Kalau atas nama negara mungkin terlalu luas. Tetapi kalau kita maknai secara hal lain, tugas yang Tuhan percayakan bagi kita melampaui otoritas pemimpin dunia. Sebab yang Tuhan taruh bagi kita adalah otoritas yang punya hidup, yang berkuasa atas alam maut, dan yang berkuasa atas segala kehidupan itu sendiri. Akui, berarti jangan malu mengakuinya. Akui, berarti jangan ragu-ragu. Dengan tegas dan dengan berani. Maka bagaimanapun perjalanan kehidupan itu, bagaimanapun perjalanan kehidupan ini, apapun prediksi dan gambaran orang terhadap kehidupan ini, kita memiliki keberanian dan kita memiliki iman, pengharapan di dalam Kristus. Jangan takut, sebab Tuhan sudah mengatur sedemikian detail bagi kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Maka di sepanjang hidup yang kita nikmati dan alami, katakanlah Tuhan baik. Katakanlah Tuhan yang melakukannya. Katakanlah engkau mengasihinya. Katakanlah Dia Juru Selamat. Dan katakanlah pengampunannya sempurna bagi kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami sungguh dikuatkan ketika firman-Mu berkata jangan takut, maka kami memiliki keberanian menjalani hidup kami. Kami sungguh bangga oleh karena kami begitu berharga di mata Tuhan, melampaui apapun. Dan oleh karena itu kami dengan berani dan yakin mengakui Engkau Tuhan Juru Selamat kami di sepanjang hidup kami. Urapilah kami dan tolonglah kami ya Tuhan, peliharalah kami, jagai dan sertailah kami. Kami akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, yang menjadikan kami begitu berharga di mata-Mu, maka biarlah urapan dan pertolongan-Mu sempurna atas kami. Urapilah kami, lawatlah kami, dan peliharalah setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima unsur-unsur perjamuan kudus tersebut. Untuk mempersiapkan diri menerima unsur-unsur perjamuan kudus kita angkat pujian dari nomor 226 ayat 1 dan 2.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihankanlah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkan dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu, dan ialah menjadi korban perdamaian bukan karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu, biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serwa sekalian alam, penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu, bagimu-lah ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti. Dan setelah sudah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkannya karena kamu, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Kita berdoa bersama.
Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dapat dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Kita akan memakan dan meminumnya secara bersama-sama. Mari kita mengangkat roti kita bersama. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan ucapan syukur. Dengan mengucap syukur, mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat cawan anggur kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Minumlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Dengan mengucap syukur, mari kita minum bersama. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, hamba-hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon padamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya. Demi jasa-jasa dan kematian anak-Mu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu menjadi suatu korban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut memakan unsur-unsur perjamuan kudus ini, dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surga. Dan walaupun kami tidak layak, oleh sebab dosa-dosa kami, mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami memohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu, ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal. Ya Tuhan domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Kasihankanlah kami ya Tuhan, terimalah doa kami. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanlah kami. Karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Tuhan saja ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan keyakinan penuh, jangan takut sebab engkau berharga di mata Tuhan. Dan akuilah Dia dari sepanjang hidupmu, dan Yesus mengakuimu di hadapan Bapa. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua. Secara khusus buat Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah, karena Tuhan terus memberkati. Bagi yang beribadah di gereja, Tuhan juga terus memberkati kita semua. Dan kita terus berdoa supaya virus ini segera berlalu, kita dapat menikmati persekutuan kita bersama-sama. Terima kasih untuk setiap yang melayani hari ini. Tuhanlah yang memberkati kita dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.